Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 15 meter di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros longsor. Material tanah dan bebatuan menutupi badan jalan. Gegara lupa mencabut kunci, seorang pria menjadi korban pencurian sepeda motor di Kabupaten Goa. Seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Goa diduga menjadi korban pembunuhan di negara Malaysia. Waspada, keberadaan seekor buaya naik ke daratan di bibir sungai Lolisang, Kabupaten Sinjai. Buaya dengan panjang 3 meter ini sudah sangat meresahkan warga, khususnya bagi para petani yang sedang berkebun di sekitar bibir sungai. Dalam rekaman warga terlihat seekor buaya sepanjang 3 meter naik ke bibir sungai Lolisang di Desa Patongko, Kabupaten Sinjai pada Rabu lalu. Menurut warga sekitar, dalam 2 pekan terakhir, kemunculan buaya ini sering terlihat di sekitar bibir sungai. Buaya sepanjang 3 meter ini sudah sangat meresahkan warga, khususnya bagi para petani yang sedang berkebun. Pihak BPBD membenarkan adanya buaya dan menghimbau warga untuk sementara waktu tidak beraktivitas di sekitar tepian sungai Lolisang. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa warga masyarakat sudah mulai resah dengan kemunculan buaya di tepi sungai itu karena di sekitar sungai itu terdapat hamparan sawah yang merupakan tanaman persawahan, di mana tanaman persawahan itu sementara dalam penggarapan warga sehingga aktivitas warga banyak-banyak mendekati tepi sungai. Kini warga berharap pihak terkait dapat segera menangkap buaya tersebut karena keberadaan buaya sudah sangat mengganggu aktivitas para petani. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Goa diduga menjadi korban pembunuhan usai dirampok di Malaysia. Pada tubuh korban juga ditemukan beberapa luka lebam. Suasana duka menyelimuti rumah seorang tenaga kerja Indonesia bernama Syarif Aziz di Jalan Bukit Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Syarif Aziz diduga menjadi korban perampokan lalu dibunuh oleh orang tak dikenal di negara Malaysia pada 10 Juni lalu. Di tempat kejadian hanya ditemukan paspornya saja, sementara barang berharga seperti ponsel, KTP, visa dan mobil atasannya hilang. Korban ditemukan oleh temannya tergeletak di pinggir jalan dengan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Sementara pihak keluarga baru mendapatkan informasi korban meninggal dunia pada 15 Juni lalu. Ya, foto itu di belakang, ada memar di belakang. Ada memar ya? Iya, ada bekas pukulan di belakang, memar sama ada kayak cambukan apa gitu. Barang-barang berharga yang katanya hilang gitu ya? Iya, HP sudah tidak ada, KTP, visa, yang ada cuma paspor saja. Paspor ya? Iya. Itu memang yang kita lihat dirampok ya, nggak kata gimana? Kurang lebih seperti itu. Dirampok ya? Iya. Karena barang-barang yang dia bawa itu cuma yang tersisa tinggal paspor saja. Tentu keluarga sih pada dasarnya sangat berharap bahwa itu segera bisa terrealisasi dan bisa secepatnya kembali ke Indonesia. Syarif Aziz diketahui telah bekerja di negara Malaysia sejak tahun 2022 sebagai supir pribadi. Kini pihak keluarga berharap jenazah Syarif Aziz dapat dipulangkan ke tanah air untuk dimakamkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polemik pemilihan komisioner KPID Sulawesi Selatan terus berlanjut. Dari 21 nama, 4 calon komisioner telah dilakukan pemeriksaan di kantor Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan. Proses pemeriksaan guna mengungkap kekeliruan dan pelanggaran selama uji kelayakan dan kepatutan di Komisi A. Polemik dalam proses pemilihan komisioner KPID Sulawesi Selatan kini telah memasuki babak baru. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan yang sebelumnya telah menerima aduan dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran, kini telah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap 4 calon komisioner pada Rabu lalu.
4 orang yang hadir diantaranya terdiri dari 2 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan serta 2 orang dari calon komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Proses pemeriksaan dan klarifikasi ini dilakukan secara maraton selama 2 jam agar polemik yang sebelumnya bermasalah bisa segera diselesaikan. Apalagi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A, DPRD Sulawesi Selatan terindikasi mengabaikan sejumlah aturan etik. Bahkan Komisi A juga diduga kuat melanggar peraturan internal dengan mengumumkan 7 nama komisioner terpilih ke media massa tanpa melibatkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Kami di Badan Kehormatan ini karena ada pengaduan secara resmi, tentu kami juga berusaha untuk menindaklanjuti secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di kantor ini, khususnya di Badan Kehormatan. Sendiri koalisi sendiri, kami menemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh komisi A, di mana di situ tertera ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang soal PKPI Nomor 2 Tahun 2011. Inilah yang kami anggap bahwa bermasalah selama proses fit and proper test. Diketahui polemik ini menguak setelah Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menetapkan 7 nama komisioner terpilih ke publik tanpa sepengetahuan Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi pemakaian kantong plastik, puluhan warga di Kabupaten Bulukumba mengemas daging kurban menggunakan anyaman bambu untuk dijadikan wadah penyimpanan daging yang akan dibagikan. Mengangkat tema kurban dengan ramah lingkungan, puluhan warga di Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba sibuk mengemas daging kurban menggunakan anyaman bambu. Daging yang telah dipotong dan disesuaikan beratnya lalu disimpan dalam besek sebagai pengganti kantong plastik. Panitia kurban sengaja menyiapkan besek dari anyaman bambu untuk menghindari limbah dan pemakaian plastik. Selain sebagai bentuk kampanye untuk tidak menggunakan sampah plastik, panitia kurban juga sengaja menggunakan besek agar daging kurban jauh lebih segar. Besek yang disiapkan juga mencapai 530 wadah. Sebelumnya pemerintah Bulukumba telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan menggunakan plastik untuk mengemas daging kurban. Kegiatan ini juga dipantau langsung petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Bulukumba. Kurban dengan ramah lingkungan. Tujuan daripada itu adalah membantu pemerintah salah satunya mengurangi sampah plastik untuk kesehatan lingkungan juga sendiri. Jadi udara yang ada di lingkungan sekitarnya kita itu akan segar kita rasakan dengan tanpa sampah plastik. Kami menggunakan besek. Kalau yang tahun lalu itu kami menggunakan dari daun kelapa dengan daun pisang. Nah ini lebih keren lagi kami menggunakan dari besek yang terbuat dari bambu. Langsung penggunaan tidak memakai plastik. Menyuti surat edaran Bupati bahwa setiap kurban itu tidak menggunakan plastik. Sejak 3 tahun lalu, pemerintah Bulukumba telah melarang warga untuk menggunakan plastik dalam mengemas daging kurban. Hal ini guna menjaga lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.